Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Septiani. Pada video ini saya akan menjawab 10 pertanyaan terkait manajemen pendidikan khusus. Saya akan menyampaikan berdasarkan pemahaman dan pandangan saya sebagai calon pendidik. Yang pertama yaitu perbedaan manajemen pendidikan khusus dan umum. Menurut saya, perbedaan antara manajemen pendidikan khusus dan pendidikan umum itu terletak pada pendekatan layanannya. Manajemen pendidikan umum cenderung bersifat seragam, sedangkan pendidikan khusus itu bersifat individual dan fleksibel. Contohnya, di lingkungan umum, semua siswa mengikuti kurikulum yang sama, tetapi pendidikan khusus itu siswa berkebutuhan khusus bisa memiliki program belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya anak dengan autis. Mungkin mereka membutuhkan jadwal visual dan pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan pada nomor kedua, yakni perencanaan sebagai kepala sekolah inklusi. Jika saya menjadi kepala sekolah inklusi, saya akan memprioritaskan pemetaan kebutuhan siswa di awal tahun ajaran. Alasannya, karena setiap siswa berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan pemetaan ini, siswa atau sekolah bisa menyiapkan guru pendamping, strategi pembelajaran, dan fasilitas yang tepat sejak awal. Dan yang ketiga yaitu pentingnya POAC. Prinsip POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling ini sangat penting dalam pendidikan khusus karena prosesnya itu kompleks. Contohnya, tanpa perencanaan yang matang, siswa bisa mendapatkan layanan yang tidak sesuai. Tanpa kontrol, program yang sudah dibuat bisa jadi tidak berjalan dengan efektif. Jadi, POAC ini membantu memastikan layanan berjalan dengan terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu nomor 4, Zero Reject Policy. Zero Reject Policy berarti semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa penolakan. Agar ideal, sekolah harus siap dari segi guru, fasilitas, dan kebijakan. Namun tantangannya berupa keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya guru pendamping, dan minimnya pelatihan bagi guru reguler. Dan pertanyaan kelima itu pentingnya asesmen. Kenapa penting? Karena asesmen ini sangat penting sebelum penempatan siswa ABK karena menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan belajar mereka. Jadi, asesmen ini tidak dilakukan dengan baik, maka siswa bisa ditempatkan di lingkungan yang tidak sesuai, sehingga menghambat perkembangan akademik maupun sosialnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan pada nomor 6, penempatan siswa ABK. Dalam menentukan penempatan, saya akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan siswa, kemampuan adaptasi, dan hasil asesmen. Jika siswa masih bisa atau masih mampu mengikuti kelas reguler dengan sedikit bantuan, maka bisa ditetapkan di kelas reguler. Namun, jika kebutuhan atau perhatian lebih intens, bisa menggunakan sistem pull out atau kelas khusus. Baik, pertanyaan ketujuh yaitu kesiapan sekolah inklusi dengan sistem SWOT. Menurut saya, kesiapan sekolah inklusi di Indonesia ini masih beragam. Untuk S-nya itu masih atau sudah ada kebijakan pemerintah, dan W-nya kurangnya SDM yang terlatih
Dan O-nya itu meningkatnya kesadaran masyarakat, dan T-nya itu stigma sosial dan keterbatasan finansial. Jadi secara manajerial masih perlu banyak penguatan. Dan yang ke-8 yaitu adaptasi kurikulum. Kurikulum nasional perlu diadaptasi karena tidak semua siswa kemampuannya itu sama. Contohnya adalah memodifikasi, yaitu menyederhanakan materi. Misalnya, siswa lain belajar mengikuti paragraf, sedangkan siswa ABK cukup menulis kalimat sederhana saja sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ke-9 yaitu peran PPI atau program pembelajaran individual. Program PPI ini sangat penting karena menjadi panduan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebagai calon pendidik, saya melihat PPI ini membantu guru memberikan pelajaran yang lebih terarah dan realistis sesuai dengan kemampuan siswanya. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-10 yaitu kolaborasi tim multidisipliner. Kolaborasi antara guru, GPK, terapis, dan psikolog itu sangat penting karena setiap ahli memiliki peran yang berbeda. Jika kolaborasi tidak berjalan dengan baik, maka penanganan siswa menjadi tidak optimal dan bisa terjadi kesalahan dalam strategi pembelajaran. Mungkin demikian saja jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.